Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Ana Resmisari YouTube channel. Buat kamu yang mau belajar fisika, yuk gabung. Happy watching! Halo teman-teman, video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya mengenai medan magnet. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai gaya Lorentz. Oke, kita mulai ya. Jadi gaya Lorentz ini adalah gaya yang disebabkan karena adanya kawat berarus listrik di dalam medan magnet. Atau bisa juga gaya Lorentz ini terjadi pada muatan listrik yang bergerak di dalam medan magnet. Oke, yang pertama kita bahas adalah gaya Lorentz yang terjadi pada kawat lurus berarus. Nah, jadi jika ada kawat lurus berarus dan kawat tersebut ada di dalam medan magnet, maka kawat akan mengalami gaya Lorentz. Kita ambil contoh, misalnya ada medan magnet yang arahnya masuk ke bidang gambar, sehingga kita gambarkannya dengan tanda cross, seperti ini ya. Nah, kemudian di dalam medan magnet ini, kita simpan kawat yang berarus listrik. Misalnya, awalnya kawatnya itu kawat lurus, kemudian berarus listrik yang arahnya ke atas. Nah, sehingga kawat ini yang tadinya lurus, maka dia akan bengkok. Kenapa? Karena kawat ini mendapat gaya Lorentz yang arahnya ke kiri, seperti ini. Jadi, kawatnya itu yang asalnya lurus, dia jadi bengkok. Seperti ini kira-kira ya. Nah, untuk menentukan gaya Lorentz ini digunakan aturan tangan kanan juga, tapi ini berbeda ya dengan aturan tangan kanan pada video sebelumnya. Nah, ini adalah aturan tangan kanan untuk kawat lurus berarus di dalam medan magnet. Nah, kalau kita lihat di gambar, di situ ada ibu jari, kemudian telunjuk, dan jari tengah. Nah, ibu jari itu menunjukkan arah arus listriknya, kemudian telunjuk itu menunjukkan arah medan magnetnya, dan jari tengah itu menunjukkan gaya Lorentz-nya. Nah, antara ibu jari telunjuk dan jari tengah itu harus saling tegak lurus. Nah, jika kita menggunakan aturan tangan kanan ini, maka untuk contoh sebelumnya, B atau medan magnet itu kan menembus bidang, sehingga arah ibu jari itu menembus bidang atau menjauhi kita. Kemudian arah arusnya itu ke atas, sehingga ibu jarinya arahnya ke atas, dan kita dapat bahwa jari tengahnya atau gaya Lorentz-nya itu arahnya ke kiri. Seperti itu ya. Nah, kita ambil contoh yang lain. Misalnya medan magnetnya arahnya menembus bidang gambar seperti ini. Ini B-nya atau medan magnetnya. Kemudian arah arus listriknya itu ke kanan seperti ini ya. Ini ada I. Nah, kita menggunakan aturan tangan kanan seperti pada gambar. Nah, berarti posisinya ibu jari itu kan menunjukkan arus. Karena arusnya ke kanan, maka ibu jari kita arahnya harus ke kanan. Kemudian telunjuk atau medan magnetnya itu menembus bidang. Nah, dengan menggunakan aturan tangan kanan ini, kita dapat bahwa jari tengah kita itu arahnya ke atas, sehingga ini menunjukkan bahwa kawat ini mendapat gaya Lorentz yang arahnya ke atas. Ini ya. Nah, sehingga kawat lurusnya itu yang asalnya lurus, itu akhirnya jadi bengkok ya, karena dia mendapat gaya Lorentz yang arahnya ke atas. Seperti itu ya. Besarnya gaya Lorentz yang bekerja pada kawat lurus berarus di dalam medan magnet itu adalah FL sama dengan B dikali I dikali dengan L. Kemudian dikali dengan sin alfa. Ini ya, ini gaya Lorentz pada kawat lurus berarus di dalam medan magnet. Nah, F-nya ini adalah gaya Lorentz ya.
Nah, gaya Loren ini karena dia gaya ya, maka satuannya Newton. Kemudian B ini adalah medan magnet yang satuannya adalah Tesla. Kemudian I adalah arus listrik yang satuannya adalah ampere, dan L ini adalah panjang kawatnya. Nah, panjang kawat itu satuannya meter. Nah, di sini ada alfa. Alfa itu adalah sudut antara arus listrik atau I dan medan magnetnya. Nah, untuk contoh yang sebelumnya kita bahas, antara arus dan medan magnet itu saling tegak lurus. Sehingga kalau kita masukkan sinnya sin berapa? Sin 90. Sin 90 itu adalah 1. Seperti itu. Oke, yang berikutnya itu poin keduanya. Akan kita bahas gaya Loren pada muatan listrik yang bergerak. Nah, kalau bergerak berarti dia punya kecepatan ya. Nah, misalnya di sini ada medan magnet yang arahnya keluar dari bidang gambar atau mendekati kita. Nah, kita gambarkannya seperti ini ya. Nah, kemudian ada sebuah muatan, yaitu muatan positif yang bergerak atau memiliki kecepatan yang arahnya ke kanan, misalnya seperti ini. Nah, muatan ini akan mendapat gaya Loren yang arahnya adalah menuju ke bawah. Nah, cara untuk menentukan gaya Loren ini menggunakan aturan tangan kanan juga. Nah, seperti ini ya. Jadi, ibu jari itu menunjukkan arah kecepatan dari muatannya. Kemudian telunjuk itu menunjukkan medan magnetnya, dan jari tengah itu menunjukkan gaya Lorennya atau gaya magnetnya. Nah, sehingga kalau kita sesuaikan dengan menggunakan aturan tangan kanan, jika kecepatan muatan itu ke kanan dan medan magnetnya itu keluar dari bidang gambar atau menuju ke pengamat, maka kita dapat bahwa gaya Lorennya itu adalah ke bawah. Karena arah gaya Lorennya ke bawah, sehingga muatan listrik yang tadinya geraknya ke kanan itu menjadi seperti ini ya, dia berbelok. Seperti ini. Nah, sehingga misalnya kita gambarkan muatannya jadi di sebelah sini. Sehingga vektor kecepatannya arahnya ke bawah. Nah, dengan menggunakan aturan tangan kanan lagi seperti tadi, maka ibu jari kita arahnya ke bawah, kemudian medannya itu harus menuju ke kita. Sehingga nanti kita dapat bahwa gaya Lorennya itu arahnya ke kiri. Seperti ini. Nah, jadi tadi gerak muatannya maunya ke bawah, tapi karena dia dapat gaya ke kiri, maka lintasannya jadi berbelok, dan akhirnya lintasannya itu adalah berupa lingkaran seperti ini. Oke, kemudian sekarang kita ingin tahu berapa besarnya gaya Loren yang dialami oleh muatan bergerak ini. Nah, muatan yang bergerak di dalam medan magnet ini akan mendapat gaya Loren yang besarnya adalah B dikali Q dikali V dikali dengan sin alfa. Nah, ini adalah persamaannya. Oke, FL-nya di sini ini adalah gaya Loren ya. Nah, gaya Loren seperti tadi satuannya adalah Newton. Nah, B di sini adalah medan magnetnya.
Nah, medan magnet itu satuannya Tesla atau T saja. Kemudian Q-nya. Nah, Q di sini ini adalah besarnya muatan listrik. Sehingga satuannya adalah Coulomb atau C saja. Kemudian V. V di sini adalah kecepatan geraknya. Nah, satuannya adalah meter per sekon. Nah, alfa di sini ini adalah sudut antara V dan B atau sudut antara kecepatan dan medan magnetnya. Seperti itu. Nah, aturan tangan kanan ini berlaku jika muatannya adalah muatan positif. Nah, untuk muatan negatif, maka istilah yang kita pakai adalah aturan tangan kiri atau kebalikan dari aturan tangan kanan. Nah, kita ambil contoh, misal muatannya negatif ya. Oke, kita gambarkan misalnya medannya kita misalkan medan magnetnya itu keluar dari bidang gambar atau mendekati kita. Nah, kemudian ada muatannya itu negatif. Kemudian muatan negatif ini memiliki kecepatan yang arahnya ke kanan, seperti ini. Nah, jika kita menggunakan aturan tangan kanan, maka harusnya gaya Lorentz yang bekerja itu adalah menuju ke bawah ya. Tapi karena di sini muatannya adalah muatan negatif, maka gaya Lorentz itu kebalikan dari arah gaya Lorentz jika muatannya positif. Sehingga jika muatannya negatif, medan magnetnya keluar bidang gambar dan kecepatannya ke kanan, maka muatan ini akan dapat gaya Lorentz yang arahnya ke atas. Seperti ini ya. Nah, jadi lintasannya sama seperti tadi. Dia menyimpang dari yang seharusnya. Tadinya harusnya ke kanan. Karena dia dapat gaya ke atas, maka muatan ini berbelok. Seperti ini ya. Nah, sehingga vektor kecepatannya kita gambarkan lagi dia ke atas ya jadinya. Nah, untuk kondisi kedua ini, jika kita menggunakan aturan tangan kanan, maka gaya Lorentz yang bekerja itu harusnya adalah ke kanan. Tapi karena ini muatannya negatif, maka arah gaya Lorentz-nya adalah kebalikannya, sehingga arahnya jadi ke kiri. Sehingga bentuk lintasan yang dibentuk oleh muatan ini adalah berupa lingkaran juga, seperti itu. Oke, mudah ya. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.